Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tim Ayam Mewek. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas statistik dengan judul yang kami ambil yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat okupansi kamar kos, studi kasus pada harga sewa, lokasi, dan fasilitas menggunakan metode regresi linear. Di sini anggota kelompok kami adalah pertama Khairunisa Ramadan, Maya Nuraini Muhaibah, Hapsari Tanjung, dan juga Adinda Pusparini. Nah, untuk latar belakangnya, mahasiswa perantau umumnya membutuhkan hunian sementara selama menempuh pendidikan, salah satunya kamar kos. Nah, berdasarkan fenomena di lapangan, kamar kos yang berlokasi dekat dengan kampus cenderung memiliki harga lebih tinggi, namun tetapi memiliki tingkat hunian yang lebih tinggi juga. Sebaliknya, kamar kos yang berlokasi jauh dari kampus umumnya harga sewanya lebih rendah, namun tidak selalu memiliki tingkat hunian yang sama tingginya. Contohnya itu kalau misalnya kos yang jauh itu dari kampus, biasanya harganya lebih murah, namun kita memerlukan kendaraan untuk menempuh ke kampus tersebut. Nah, untuk menjelaskan hubungan tersebut, penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana, yaitu sebuah metode statistik untuk melihat hubungan antara satu variabel bebas atau independen dan satu variabel terikat atau dependen, seperti dijelaskan pada materi regresi linear sebelumnya. Lalu untuk rumusan masalah itu sendiri, yang pertama, apakah terdapat hubungan antara jarak kos dari kampus dengan tingkat okupansi? Yang kedua, bagaimana arah hubungan antara jarak dan tingkat okupansi? Yang ketiga, seberapa besar perubahan tingkat okupansi yang dipengaruhi oleh perubahan jarak? Nah, untuk tujuan penelitiannya, yang pertama mengetahui hubungan antara jarak kos dari kampus dengan tingkat okupansi. Yang kedua, mengetahui arah hubungan positif atau negatif antara kedua variabel. Yang ketiga, mengestimasi perubahan tingkat okupansi berdasarkan nilai jarak. 1.4 Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi pemilik kos sebagai dasar strategi penentuan lokasi, harga, dan fasilitas. Yang kedua, bagi mahasiswa sebagai informasi dalam memilih kos yang sesuai kebutuhan. Yang ketiga, bagi akademisi sebagai referensi penelitian bidang manajemen properti mahasiswa. 2.1 Regresi linear. Regresi linear sederhana adalah metode analisis yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel bebas X dan satu variabel terikat Y. Regresi bertujuan menemukan garis lurus yang paling sesuai garis regresi sehingga nilai Y dapat diprediksi berdasarkan nilai X. Y sama dengan A ditambah B kali X. Keterangan Y sama dengan variabel dependen, X sama dengan variabel independen, A sama dengan intercept nilai Y ketika X sama dengan 0, B sama dengan konvensiensi regresi atau kemiringan garis. Konvensiensi B menunjukkan besar perubahan Y setiap kenaikan satu satuan X. Jika B bernilai negatif, maka terdapat hubungan terbalik. Y naik dan Y turun. Tujuan regresi adalah yang pertama, memprediksi nilai Y, yang kedua, mengukur kekuatan hubungan, yang ketiga, menjelaskan variabilitas data. 3.1 Jenis penelitian. Penelitian kuantitatif dengan metode regresi linear sederhana. 3.2 Variabel penelitian. Variabel tingkat okupansi Y, jenis dependen, keterangan persentase kamar terisi. Variabel jarak X, jenis independen, keterangan kilometer dari kampus. 3.3 Data penelitian. Yang pertama, 5 km jarak dari kampus dengan tingkat okupansi sebesar 98%. Yang kedua, 8 km jarak dari kampus dengan tingkat okupansi sebesar 96%. Yang ketiga, 12 km jarak dari kampus dan tingkat okupansi sebesar 92%. Yang keempat, 15 km jarak dari kampus dengan tingkat okupansi sebesar 89%. Yang keenam, 25 km jarak dari kampus dan tingkat okupansi sebesar 82%. Yang ketujuh, 30 km dengan jarak dari kampus dan tingkat okupansinya sebesar 79%. Yang kedelapan, 35
km jarak dari kampus dengan 75 tingkat okupansi. Yang kesembilan, 40 km jarak dari kampus dengan tingkat okupansi sebesar 73%. Dan yang ke-10 dengan 45 km jarak dari kampus dengan tingkat okupansi sebesar 70%. 3.4 Teknik analis. Yang pertama, hitung rata-rata X dan Y. Yang kedua, hitung koefisien regresi B. Yang ketiga, hitung koefisien A. Yang keempat, bentuk persamaan regresi. Yang kelima, interpretasi hasil. Rumusnya, B sama dengan sigma X dikurang X bar dikali Y dikurangin Y bar dibagi sigma X dikurangi X bar kuadrat. Keterangannya, sigma sama dengan jumlahkan X bar rata-rata X, Y bar sama dengan rata-rata Y, kuadrat sama dengan kuadrat. Yang kedua, rumus koefisien A sama dengan Y bar dikurangin B kali X bar. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan hasil statistik deskriptif. Nah, di sini itu terdapat 10 data kosan berdasarkan lokasi, jarak, harga, dan juga fasilitas. Nah, rata-rata di sini jarak yang lebih dekat dari kampus Telkom University itu harganya cenderung lebih mahal kalau dibandingkan dengan jarak yang jauh. Nah, tetapi kita juga tetap melihat dari fasilitasnya, dan biasanya fasilitasnya yang ada AC itu lebih jauh lebih mahal. Tetapi itu juga tetap ada perbandingannya dari jarak untuk harganya. Pasti yang jaraknya jauh itu walaupun tetap pakai AC itu lebih murah. Nah, di sini kita akan menghitung rata-rata X dan Y. Nah, rata-rata X itu berdasarkan jarak. Nah, itu caranya, jaraknya kita tambahin semua, 230 ditambah 350 ditambah 3000, ditambah 200 ditambah 340 ditambah 500 ditambah 250 ditambah 250 ditambah 230 ditambah 550 dibagi 10 karena datanya ada 10. Nah, ini kenapa 230 dan 3000 seperti itu, karena kita berdasarkan meter. Nah, terus totalnya itu 5.900 dibagi 10, jadi rata-ratanya 590. Lalu kita menghitung rata-rata Y, yaitu rata-rata harga. Nah, kita totalin semua untuk harga ke 10 data itu, lalu kita bagi 10 karena datanya ada 10. Nah, jadi totalnya itu ada 133 juta dibagi 10, jadi rata-rata harganya itu 13.300.000. Slide selanjutnya yaitu 4.2 hasil uji regresi linear. Pada bagian ini dilakukan perhitungan koefisien regresi B untuk mengetahui pengaruh jarak kos terhadap harga kos. Rumus yang digunakan yaitu B sama dengan sigma X dikurang X bar dikali Y dikurang Y bar dibagi sigma X dikurang X bar kuadrat. Nah, penjelasan tabel pada gambar. X sama dengan yaitu jarak kos atau meter, Y sama dengan harga kos per tahun atau rupiah, X bar sama dengan 590 dan Y bar sama dengan 13.1300 adalah nilai rata-rata. Kolom X dikurangi X bar dan Y dikurangi Y bar menunjukkan selisih data dengan rata-rata. Kolom X dikurangi X bar, Y dikurangi Y bar adalah hasil perkalian selisih. Kolom X dikurangi X bar kuadrat adalah kuadrat dari selisih X. Nah, untuk hasil penjumlahnya yaitu sigma X dikurangi X bar dikali Y dikurangi Y bar sama dengan 3.820.000.000. Nah, untuk hasil jumlah rumus selanjutnya itu sigma X dikurangi X bar kuadrat sama dengan 6.580.400. Dan hasil perhitungannya lagi, B sama dengan 3.820.000.000 dibagi 6.580.400. Hasil akhirnya yaitu nilai koefisien regresi B adalah 580,51.
Jadi artinya setiap kenaikan 1 meter jarak kos, harga kos cenderung meningkat sekitar Rp580.000. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian dari perhitungan intercept A. Jadi, pada tahap ini dilakukan perhitungan nilai intercept A menggunakan rumus regresi linear sederhana, yaitu A sama dengan Y bar dikurangi B dikali X bar. Berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya, kita memperoleh nilai rata-rata harga sewa kos atau Y barnya sebesar 13.300.000. Untuk nilai rata-rata jarak kos atau X bar sebesar 590 meter, serta koefisien regresi B-nya sebesar 580,511823. Nah, lalu kita akan memasukkan semua nilai tersebut ke dalam rumusnya. A sama dengan 13.300.000 dikurangi 580,511823 dikali 590. Nah, kita ngerjain yang perkaliannya dulu, sehingga kita akan mendapatkan hasil 342.502. Lalu setelah itu kita kurangkan dengan rata-rata Y-nya. Jadi 13.300.000 dikurangi 342.502. Hasilnya sama dengan 12.957.498. Nah, oke, setelah kita mendapatkan nilai intercept A dan koefisien regresi B, maka persamaan regresi linear sederhananya adalah Y sama dengan 12.957.498 ditambah 580,511823 dikali X. Persamaan ini menunjukkan hubungan linear antara jarak kos dari kampus X dan harga sewa kos per tahun Y. Lalu untuk interpretasinya, jadi nilai intercept A sebesar 12.957.498 yang menyatakan bahwa apabila jarak kos ke lokasi kampus X diasumsikan 0 meter, maka harga sewa kos yang diperkirakan adalah sebesar 12.957.498 per tahun. Sementara itu, nilai koefisien regresi B-nya sebesar 580,51 yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan jarak kos sebesar 1 meter, maka harga sewa kos per tahunnya diperkirakan akan meningkat sebesar 580,51. Slide selanjutnya, 5.1 kesimpulan. Yang pertama, karakteristik kos. Jarak kos dari Telkom University berkisar 200-3.000 meter dengan harga sewa 9-21 juta per tahun. Harga tidak hanya dipengaruhi oleh jarak, tetapi juga fasilitas dan lingkungan. Yang kedua, hasil regresi. Persamaan Y sama dengan 12.957.498 ditambah 580,51X. Hubungan jarak dan harga bersifat positif tetapi lemah. Yang ketiga, kekuatan hubungan. Nilai R pangkat 2 sama dengan 0,039, artinya jarak hanya menjelaskan 3,9% variasi harga kos. Yang keempat, implikasi. Fasilitas dan kualitas kos lebih menentukan harga dan minat penyewa dibanding jarak dari kampus. Untuk sarannya, bagi pemilik kos, jadi berdasarkan hasil analisis regresi linear ini, jarak memang berpengaruh terhadap harga sewa kos. Namun pemilik kos disarankan untuk tidak hanya mengandalkan faktor jarak, melainkan juga meningkatkan fasilitas kenyamanan dan keamanan. Dengan adanya fasilitas yang baik dan lingkungan yang nyaman, nilai sewa kos dapat tetap kompetitif.
meskipun jaraknya lebih jauh dari kampus. Untuk saran bagi mahasiswa, mahasiswa sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan jarak kos ke kampus, tetapi juga memperhatikan harga, fasilitas, dan tingkat kenyamanan. Dengan mempertimbangkan keseimbangan antara faktor-faktor tersebut, mahasiswa dapat memilih kos yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran. Ketiga, saran bagi peneliti selanjutnya. Disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti fasilitas, luas kamar, sistem keamanan, dan tingkat kenyamanan. Selain itu, metode regresi linear berganda dapat digunakan agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif dan akurat dalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi harga sewa kos. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.